Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala u'allimukum al-kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal al-bahra bi Bani Israil. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala u'allimukum, maukah kamu, pertanyaan, maukah kamu aku ajarkan kepada kalian, kepada kamu al-kalimat, beberapa ucapan. Maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam. Kalimat tersebut pernah diucapkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Kapan beliau mengucapinnya? Hina jawazal bahra bi Bani Israil, ketika beliau melintasi laut. Ya, Nabi Allah Musa, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau masuk ke dalam laut. Wadrib bi'asakal bahr, coba ketuk itu laut dengan tongkatmu. Ya, ketika masuk itu Nabi Allah Musa baca apa? Ala wa'alimukum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra bi Bani Israil. Maukah kamu aku ajarkan kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi Allah Musa alaihi salam seketika dia melewati laut dengan kaumnya Bani Israil. Sahabat mendengar, faqulna bala ya Rasulullah, tentulah kami mau. Ya, ini Nabi nggak pernah bertemu dengan Nabi Allah Musa, yakni pada masa Nabi Allah Musa beda jauh dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang kata Allah Ta'ala, minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus alaik. Minhum man qasasna alaik. Di antara para nabi Allah ceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian banyak nabi yang nabi dapat cerita langsung dari Allah Ta'ala. Tentunya cerita itu pasti benarnya. Yunus bin Matta, Nabi pernah ketemu kepada umatnya. Ya, diceritakanlah tentang Yunus bin Matta tersebut yang pernah masuk ke perut ikan. Sampai itu umatnya tercengang, kok kau tahu tentang aku punya nabi? Kata Nabi SAW, sesungguhnya itu Yunus bin Matta alaihissalam adalah saudara kami yang dia diberikan sebagai nabi. Kami diceritakan hal itu oleh Allah Ta'ala. Itu Al-Qur'annya mengatakan, minhum man qasasnaka 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada yang Allah Ta'ala ceritakan, dikasih tahu secara gamblang, ada yang Allah Ta'ala kasih tahu secara ya global, ada yang Allah tidak ceritakan sama sekali. Nah, di antaranya ini kalimat atau bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi Allah Musa alaihissalam ketika melintasi laut. Apa ucapannya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula
wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu ucapan beliau, ucapan Nabiullah Musa alaihi salam. Ya Allahumma lakal hamdu, ya Allah semua pujian untukmu. Kau bisa belah laut, itu bukan kerjaan Nabi Allah Musa. Ya Allah yang belah itu laut. Lakal hamdu, hanya kepadamu segala pujian. Wa ilaika al-mushtaka, dan hanya kepadamu tempat kami mushtaka mengeluh. Kepadamu, hanya kepadamu mushtaka, syakwa, kami mengeluh. Ada urusan besar kecil diomongin sama Allah, diomongin sama Allah oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa ilaikal mushtaka, hanya kepadamu tempat kami mengeluh. Mengeluh. Wa antal musta'an, dan engkau adalah tempat untuk meminta. Solusinya Allah yang kasih. Datang pada Allah di malam, di siang, di kapan kita punya waktu. Allah menyiapkan waktunya buat kita. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Jadi ini doa ya orang-orang yang mempunyai masalah-masalah berat. Ya. Ucapkan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Imam A'mash, pama taraktuhunna, tatkala aku mendengar doa tersebut, yang aku dengar apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, aku tak pernah sekali-kali meninggalkannya doa tersebut. Doanya gampang. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dapat tuh kita. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang wala haula enggak kita hafalin, tuh udah hafal kita. Tinggal Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Lagi ngapal-ngapalin nih. Ini enggak ngapal. Wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa jadi urusan manusia nggak lepas. Udah jadi masalah ya, mau kecil mau gede ngomong sama Allah Ta'ala. Ntar Allah Ta'ala kasih jalan, ada jalan keluarnya, solusinya ada, Allah Ta'ala kasih. Tapi benar-benar yakin ya. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, apa yang kau berikan dari masalah ini saya ucapin alhamdulillah, terima kasih, segala puji bagimu. Tapi tempat aku memohon, tempat aku mengeluh, membawakan masalah ilaika hanya padamu. Wa antal musta'an, dan engkau tempat untuk meminta, dan engkau yang memberikan pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya bagiku kecuali dengan bantuan engkau. Billahil aliyil azim, Allah yang maha agung. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali banyaknya baca terserah. Terserah. Allahumma lakal hamdu. Bebel banget gitu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Kalau ini lancar nih, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Banyakan makan apa nih gitu nih. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil azim. Musta'an ista'ana yasta'inu, musta'an kita meminta pertolongan, Allah tempat meminta pertolongan. Kita digode sama anak kita digode sama bini kita, sama lingkungan kita, macam-macam, tentang kerjaan kita, macam-macam. Ngomong sama Allah Ta'ala, seringin datang Allah. Jadi dikenal sama Allah Ta'ala. Kalau jarang datang, nggak dikenal. Siapa nih orang? Bahasanya gitu. Bukan Allah nggak ngerti. Jadi kayak asing gitu sama Allah. Padahal yang ngurusin semuanya nih kita, Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Udah, mudah-mudahan apalah. Ya. Mau ngapal juga emang kitanya ini. Allahumma lakal hamdu. Terus wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Ini dibagi-bagi. Halo. Mumpung lagi doa. Lisannya sengaja digedein. Dan mata kita buram.
Azkarun hasanatun jami'atun, beberapa zikir yang bagus, dan zikir ini sudah sempurna, cangkupannya jauh. Hadhil azkaru hasanatun, hadhihi azkarun hasanatun jami'atun, ini beberapa zikir jami'atun yang sangat lengkap. Istahsana tartibaha ba'dul ulama, sebagian ulama istahsana menganggap baik kita tartibaha menyusunnya, susunannya disusun. Istahsana tartibaha ba'dul ulama, menganggap baik susunannya oleh sebagian ulama. Jadi sebagian ulama menilai susunan ini sangat baik. Alaiha ba'du masyayikhina, dan menggalakkan, mengajak kepada kita untuk membaca zikir ini sebagian guru-guru kita. Wa hasana 'alaiha ba'du masyayikhina, dan berikan motivasi, mengajak, menggalakkan, mendorong kepada kita untuk membaca zikir ini. Siapa yang mendorongnya? Itu sebagian guru-guru kami, kata pengarang. Ya, yang pengarang itu Habib Thohir, Husain bin Thohir. Yang pertama, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Jangan ditambah-tambahin lagi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, saya punya hati biar lapang. Ya Allah, saya punya urusan semuanya biar mudah. Gitu artinya tuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kita dipuji orang kagak mangkak, kita dicela orang kagak gelisah, nggak sakit. Biasalah kalau hidup. Wah, Nabi sampai gini hari masih ada yang cela. Padahal Nabi dari Allah Ta'ala sudah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau sungguh di atas budi pekerti yang sangat luhur. Sampai gini hari masih yang celah ada aja. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah seluruh urusanku. 2. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni, ini di Al-Quran ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguhnya aku fakirun. Asalnya kalimat begitu. Asal kalimat gini, Rabbi ini fakirun lima anzalta ilayya min khairin. Asal gitu. Ya, kalau tartib atau uslub senten susunan dari bahasa Arab itu dibebas. Rabbi ini fakirun lima anzalta ilayya min khairin. Asalnya begitu kalimat. Dibacanya begini, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Artinya begini, Rabbi, sungguh wahai Tuhanku. Rabbi itu asalnya dibuang ya-nya, ya Rabbi. Asalnya gitu, wahai Tuhanku. Ini sesungguhnya aku terlambat datang.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirin. Ya Allah, sesungguhnya aku fakirun, sangat butuh, sangat perlu. Lima anzalta ilayya min khairin, apa saja yang engkau turunkan kepadaku dari bentuk kebaikan. Sungguhnya aku perlu benar, fakir, bahasanya fakir, perlu, sangat-sangat perlu. Kebaikan apa saja yang engkau turunkan. Kebaikan dalam rezeki, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam usaha, kebaikan itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Yang ketiga, hasbunallah ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tambahnya nih yang nyangkut nih kita, al-azizil hakim. Ya, kalau hasbunallah ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu biasa deh. Tambahannya al-azizil hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, al-azizil hakim, atau billahil aliyil azimil azizil hakim. Kalau mau dibaca wasal, nyambung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Enggak ada ni'mal maula ni'mal nasir, enggak ada di sini. Jangan ditambahin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, al azizil hakim. Dah. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. Ya Allah yang membukakan segala apa yang tertutup. Ya Allah, rezeki kita kenapa ketutup banget. Biar Allah yang bukain. So, kita nggak ngerti mau bukainnya, kuncinya nggak ada. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. 4 deh. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattahu. Boleh. Ya Fattahu, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. Fattah yang bukain, Razzaq yang ngasih rezeki, Ya Kafi yang cukupin, Ya Mughni yang buat bikin kita kaya. Haji Mughni, haji kaya. Haji orang yang bikin orang kaya. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. 5. Masya Allah la quwata. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kalau ada orang puji-puji anak kita, atau anak kita lagi sedang aktif-aktifnya, kadang-kadang kita apaan tuh? Kita ucap Masya Allah la quwata, Masya Allah la quwata. Jangan sampai paginya kita lagi sedang mana pagi kaku. Ya, atau kejadian tahu-tahu dia sakit. Ya, makanya agama itu diantaranya Masya Allah la quwata illa billah. Orang puji kita Masya Allah la quwata, Masya Allah la quwata illa billah. Apa aja sebenarnya nih, menghindar dari hal kan Masya Allah la quwata illa billah. 6 doang memang ditulisnya. Habib Tahir bin Tahir.
6 doang memang ditulisnya. Jadi suka rajin nambahin lagi. Kena tukang zikir gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina memang udah begini adanya. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bukan wasalam, soli sih itu, soli wasallim itu. Kalau sholat wasalam. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah kalau kita udah mulai doyong itu, umur kita udah mulai doyong, ini dia banyakin wiridan. Iya, mau ngapain? Mau duduk nongkrong depan TV, denger doang, pegel hati doang. Baca aja nih kuburan kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi inni ma'anzalta ilayya min khairin faqir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim azizil hakim. Abatta ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Masya Allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Tanbihun, catatan kata bilang deh. Yukarriru kulla wahidatin min hadhil adhkari mi'ah marrah. Kalau yang lagi nggak ada punya kerjaan, artinya kebenaran memang ada tugas, ngulang-ngulangin nih. Setiap satu zikir 1 sampai dengan 6 kan, 1 paragraf kita ulangin berapa kali? 100 kali. Lemes kita. Waduh banyak juga. Kali 6, 600. Waduh, padahal kalau kita kerjain ya bentar. Udah. Fa'in ta'asa alaihi dzalik, kalau susah sama kita nggak bisa sampai 100. Andai kata kita nggak bisa sampai 100, atabilladzi yutik al-mudawamata alaihi, datangkanlah, maknanya bacalah yang kita mampu bisa continue. Paham ada? Kita bisanya sekali doang, udah sekali, ya continue. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi inni ma'anzalta ilayya min khairin faqir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Masya Allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Fa in ta'assara, kalau berat alaihi, atas orang tersebut, atas kita nih, dzalika 100 kali berat. Emang kita mau pikirin zikir melulu kan gitu, kadang-kadang pikiran kita lagi nggak benar ya. Gimana? Atta billadzi yutikul mudawamata alaih, dia baca aja deh sekedar yang dia mampu bisa continue, tapi langgeng ya. Berapa? 10. Kalau 10 sebentar. Kalau kita nungguin orang komat itu ya, orang komat nih subuh bisalat sunnah subuh kita baca itu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. 10 kali. Rabbi inni ma'anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni ma'anzalta ilayya min khairin. Ente enak udah lancar. Ya udah abah. Kelamaan mah kita. Di rumah kita udah lama jadi udah lancar. Ya. Tapi ini bahasanya nggak terlalu susah-susah banget. Paling yang nomor 2 doang yang kita baru dengar. Rabbi inni ma'anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doang tuh, yang lainnya hasbunallahu ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Udah. Ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Masya Allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Itu sih biasa. Ya jadi paling yang nomor 2 itu yang kita masih belum lancar. Rabbi inni ma'anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, apapun kebaikan yang kau turunkan, kami sangat-sangat butuh, sangat-sangat butuh dengan bentuk kebaikan apapun. Ada pertanyaan?
Iya. Kalau zikir sih awalnya niat zikir aja tagarrub. Kalau guru kita ngajarin begini, guru kita pertama ini Fatihah, Fatihah liridho Rahman, minta meredoknya Allah. Itu minta redonya Allah Ta'ala dulu. Biar kita duduk minta lagi, ntar setelah ridhonya Rahman minta lagi Allah Ta'ala, biar dapat istiqomahnya. Istiqomah aja dulu, ntar baru minta Allah Ta'ala. Dari istiqomah itu dapatnya si rahasia dari doa ini, kehebatan ini apa doa itu. Atau yang sekarang udah umum, saya niat sebagai mana niatnya as-salafun as-solihun, orang-orang tua kami yang baik-baik. Itu bagus sudah ada. Jadi ada kata salaf, ada kata kholaf, ada kata kholpun gitu. Beda ke? Kalau salaf, ulama-ulama kalau di kalangan habaib ditutupnya oleh dua orang tuh. Ya, pertama Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Dia punya anak tuh, namanya Habib Abu Bakar Idrus, yang pernah nurunin hujan susu di Aden, yang dibilang ya sama subbil laban walad Abdullah dahal Aden. Langit, yani yang punya langit, ya Allah turunkan hujan susu, ya, karena walad Abdullah, anaknya atau putra Abdullah, sama namanya Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, ya, masuk ke Aden ini biar coba ditahan sama orang-orang komunis. Kalau ente benar-benar wali, ente bisa masuk nih ke Aden, tapi keluarin dulu ente punya karomat. Begitu ditantang. Kalau aulia-aulia sih malu minta Allah Ta'ala karomah. Emang mau ngapain? Emang mau ngapain pakai keluarin karomah? Malu dia ada orang pada. Karena udah ada tantangan dan manfaat duduk di Aden itu lebih, ada manfaatnya besar. Nah, akhirnya dia ngomong dia tuh, ya sama subil laban walad Abdullah dahal Aden. Langit, mana yang punya langit Allah, turunkan hujan susu. Dan kata ulama-ulama yang cerita ini, sampai sekarang tuh susu ditaruh di museum ada, masih ada. Nah, abahnya tuh namanya Abdullah Al-Idrus. Dia dengan Habib, ya, Abu Bakar sakran, segap. Kan yang kalau kita baca wirid Ali bin Abi Bakar sakran, Ali bin Abi Bakar sakran anaknya, ya. Jadi abahnya itu dua tuh. Abahnya siapa? Habib Ali yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar sakran, segap. Terus jatuh namanya abahnya Habib Abu Bakar, ya, nama abahnya Abdullah Al-Idrus. Dia itu salaf, ulama-ulama yang disebut dengan aslafuna. Berarti anaknya tuh Habib Alinya atau Habib Abu Bakar bukan lagi salaf, dia udah kholaf. Jadi penutupnya tuh dua orang tuh di kalangan habaib yang memang dari kalangan Al-Husain. Coba beda-beda pendapat, ya. Dah. Kemudian ada namanya kholaf, lamnya dengan fathah, kholaf. Bukan khol pun, bukan, kholaf. Kalau kholaf, lamnya dipathakan, kholaf, itu generasi berikutnya setelah Habib Abu Bakar, Habib Abdullah Al-Idrus dan Habib Abu Bakar sakron segap. Kebelakangan itu namanya kholaf. Kholaf itu apa? Generasi yang mengikuti sepak terjang enjit-enjitnya.
kagak berubah tuh. Ya kata Habib Abdullah Ba'ali wal Haddad, saya kepengen dakwah duduk di atas kursi. Yang duduk itu di atas kursi. Tapi saya melihat saya punya njit-njit nggak pernah ada yang duduk di atas satu kursi dalam dakwah. Diri bahasanya. Kalau kagak besile. Maka aku kagak mau duduk di atas kursi, karena kalau aku duduk berarti aku nggak ngikut dengan ashab. Nah gitu. Sampai begitu ya orang-orang dulu tuh. Orang-orang dulu. Jadi salaf di kalangan habaib ditutupnya sama Habib Abdullah Al-Idrus Al-Aden, sama satu Al-Habib Abu Bakar Sakron Al-Asdaq. Dah belakangannya tuh yang ke bawah-bawahnya tuh udah namanya kholaf. Itu kholaf adalah generasi berikutnya yang mengikuti ya langkah njit-njitnya. Ya njit-njitnya tuh dia kagak nyebrang, itu namanya kholaf. Tapi kalau disukunin lamnya kholfun, paham tuh ya, kholfun bukan kholafun, bukan kholaf, tapi kholfun. Itu generasi yang belakangan yang ngancurin, yang kagak mau ngikutin njit-njitnya Wahabi, Syiah. Nah, itu tuh dia namanya bukan kholaf, kholfun, asalnya begitu ya. Orang-orang atau generasi berikutnya yang kagak mau ngikutin perjalanan njit-njitnya ya, perjalanan jin-jinnya dia kagak mau ikutin, itu namanya kholfun. Kalau Al-Qur'annya bilang fakhalafa min ba'diha khalfun adha'us shalah. Ini kalau dibawa pulang dilaminating, ditaruh, jangan dibaca. Ngapain dibaca? Jadi pegel-pegelin kita aja. Ya, ntar aja dilaminating. Setahun 2 tahun buat. Jadi kalau kita udah mulai belonjol, kiblat melulu, udah nggak ada. Itu baca ini tuh. Baru baca Robi Srohli Sodri, udah ngeriap matanya. Kalau Bang Arif kan doyan nih mendoa, ini dong doa aja, zikir gitu, diminta gitu. Emang dia doyan deh. Kelas dia sih ya. Kita diminta, minta dong aneh. Tadi kan ini tulis aja setengah 6, jam 6 kurang berapa kopi. Yang namanya nulis asal bigih dikit dah bigih. Tadi kita dapat apa antu? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perkataan Nabi Allah Musa juga ya. Kalau Habib Abdurrahman di Sayyidil Walid tuh kalau baca doanya diawalin begitu dulu tuh. Sering kita dengar ya. Kalau orang alim banyak ambilannya deh. Tinggal kita oh di mana dia ngambil ya.
Hujan apa gerimis? Oh, air. Tuh, di dalam gitu. Masih di jalanan parkir gitu pulang. Kalau hujan jangan ngaji lah, mau ngapain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang paslon yukrahu makro. Makruhnya ada dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Mendekati kepada haraman karena ada dalil-dalil. Meskipun dalil itu kagak sangat kuat untuk menunjukkan keharamnya, tapi ada dalilnya, itu namanya makruh tahrim. Ada namanya makruh tanzih. Sedapat mungkin dipakai juga. Makruh dikerjain nggak jadi bagus. Syadidu suhuna, syadid sangat, suhuna angetnya kelebihan tuh air. Kita kan kalau anget masih bisa kita pakai buat wudu, tapi kalau kelebihan angetnya jadi panas, masih ada apinya. Kita wudu basuh muka, kira-kira kena ya Allah. Kita sangka kita baru buka keran, kita kagak tuh keran. La ilaha illallah, panasnya. Kalau buat duduk kira-kira bisa nggak? Ya melepuh, habis karkolit kita. Kalau sampai begitu tuh jatuhnya haram tuh. Kalau nggak sampai merata aja, dipakai nggak merata jadinya, karena ada sedikit panasnya, apinya di situ. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau sampai melepuh, tahu melepuh ya? Ya ganti kulit kita. Itu hukumnya haram. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan bawa menjadi mudarat, kita nggak boleh. Nah, ini masalahnya syadidus suhuna. Sangat panas. Sangat itu sekira-kira kalau kita uduk jadi kagak rate, ya kagak rate dalam basuhannya. Nah itu hukumnya makruh. Ketidakrataannya itu sekali dua kali aja dirate, tapi penggunaan airnya yang keadaan masih ada panasnya, hukumnya adalah makruh. Kalau anget beda, anget-anget kuku beda tuh. Ya enak kita buat uduk, berasa, apalagi musim dingin. Wasadidul buruda, satu lagi. Dinginnya banget. Kita di puncak. Musim hujan. Kena air, menggigil kita. Ya Allah. Kita nggak berani mandi, ntar aja. Kita wuduk. Kena air. Lah, menggigil kita. Itu juga nggak bakalan rata itu. Ya. Nggak jadi rata itu. Ini sih cerita kita di badan. Kalau kita mandiin baju kita, nyuci maksudnya, ke air panas ya boleh. Atau airnya dingin, air kulkas kita pakai. Ada mau nyuci nih baju sekarang pakai es. Ya air juga pakai satu balok es itu, dingin banget. Boleh. Nggak ada urusan tuh dengan badan kita. Kalau badan kita kan ada resiko nanti. Ya. Kita nggak kuat jadi menggigil, ada timbulnya alam atau ta'alum, merasa sakit. Agama nggak boleh. Waktu udah sedikit, air dingin banget, yang buat manasin kagak ada, api kagak ada, gas habis. Kita mau pakai nih air dingin banget. Dilihat dulu. Kalau kita pakai ini air
nggak ada yang lain. Kalau kita pakai menjadi timbul doror, resiko besar, nggak boleh pakai, haram. Udah kita tayamum, meskipun di situ ada air. Kita nggak kuat, ya kita kagak kuat. Dah. Apalagi yang makruh, udah dua tuh. Pertama sangat panas, yang kedua sangat dingin, yang ketiga al-musyammasu, air yang terkena langsung sinar matahari. Tetaro apa? Wadahnya itu terbuat dari seng. Kalau seng kan jadi karatan. Kalau seng karatan, tapi kalau fiber glass itu nggak karatan dia. Nggak cerita musammas. Musammas itu air yang terkena sinar matahari, kan timbulnya panas. Dari sebab sinar matahari timbul tuh. Yang akan timbulnya apa? Kalau seng bahannya jadi karatan, agama nggak kasih tuh pakai tuh air. Air musammas pijihatin harotin di satu tempat yang panas. Kalau Indonesia nggak termasuk. Ya kalau Afrika, kalau kita di sono ngeludah aja tuh nggak keluar, yang panasnya. Orang taruh air rata-rata di atas. Nah kalau baknya itu terbuat dari kaleng, dari seng, ya, yang menimbulkan adanya akan karatan, betager. Menggunakan air tersebut musammas itu bisa jadi kena penyakit kulit. Agama nggak kasih, makruh. Tapi kalau udah dingin beda tuh. Ketika lagi panas ada resiko besar, tapi kalau udah dingin ya hukumnya diperbolehkan, nggak makruh. Tapi kalau udah dipastikan kalau pakai ini air musammas timbul baros, penyakit belang, zebra berang bagus. Ya kalau manusia mukanya hitam putih. Kalau udah pasti bakalan demikian, nggak boleh. Walhasil agama yang membawa kepada sedikit aja jadi resiko, ya. Gak kasih agama disayang banget dah. Jangan. Cari yang lain, kagak ada sama sekali. Udah jangan pakai. Udah jangan pakai. Nenepin aja dulu, nenepin. Ya nginepin tuh air. Masih boleh itu. Ini cerita kita di badan. Ya kalau dipakaikan, cuci motor pakai air musammas, cuci motor pakai air panas, cuci motor pakai air dingin, ya kagak masalah. Ya kagak ada masalah tuh. Bi'ina'in muntabi'in, pada bijana yang dahulunya bahasanya dipatri. Kalau dulu memang masih ada tuh tukang patri, sordel. Sekarang nggak laku. Ya, yang dipakai itu keren. Masih ada tuh. Ya talang-talang kita yang rusak, dinaik, di sordel deh. Rapi. Sekarang kita model begitu. Nah kita mesti hidupin lagi. Ya nggak hidup, mati udah. Agak bakalan hidup, udah mati, udah susah. Masarin kemana? Sekarang pakai talang, sekarang bukan lagi seng, karpet, sordel tuh karpet.
Ya Allah, begitu deh. Ada umurnya juga ya sordelan. Ada umurnya ya Allah. Kita sangka nih bakalan nggak tahunya. Mentok habis sudah. Yang begitu deh. Kayak dulu surat menyurat rame banget deh. Posgiro rame. Sekarang udah agak berkurang deh. Ada mau tutup lembaran deh semuanya. Dulu orang main hebat-hebatan punya bioskop, sekarang orang udah kayak datang ke bioskop, ya. Rumahnya udah jadi bioskop. Fi badanin adanya pemakaiannya di badan. Badan manusia, meskipun orang mati, jangan dianggap gampang tuh orang mati, mandiin sembarangan aja. Duna saubin kagak apa-apa kalau digunakan baju. Kalau pakai baju orang dulu omelin tuh, terbalik, nggak boleh, makruh. Ya. Pakai baju terbalik. Kata orang dulu bahasanya lu emang pengen ibu lu mati. Orang dulu ya. Padahal itu dalam agama, dalam akhlak, kitab akhlak itu nggak boleh. Atau dalam keadaan rotban basah, agama kasih tahu nggak boleh. Orang kita ntar lu sakit perut. Yang kalau menatu-atunya sih berapa deh. Sakit perut juga jauh, udah biasa. Menatu-atunya. Watazulu dan hilang al-karahatu kemakruhan bitabridi kalau memang didinginin. Yang tadi terlalu panas, dinginin dulu, hilang makruhnya. Atau terlalu dingin, dibikin penghangat lebih dahulu. Jadi hilang tuh makruhnya. Atau musyammas, keadaannya dalam keadaan panas, nggak boleh dipakai. Tapi kalau udah didinginin diperbolehkan, jadi nggak makruh. Ada lagi ya, ada lagi air yang digunakan, kita makruh tuh pakai air di tempat kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam, yang daerah Sodomi itu, Sodom ya, itu airnya tuh karena tempat terlaknat, terkutuk, pemakaiannya itu hukumnya makruh. Atau birhut, itu di Yaman ada tempat yang pernah keramat. Jangan makruh, nggak sunnah juga begitu.